Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar teman-teman semua di sana? Semoga teman-teman semua di sana dalam keadaan sehat dan tidak kurang dari satu apapun ya teman-teman ya. Paginya aku mau ngukus nih teman-teman, ngukus tahu ya. Kemarin aku beli tahu nih 50 nt dapat segini. Mau saya cuci dulu, terus saya kukus teman-teman. Saya kasih garam aja. Ini aku cuci pakai air minum. Nah ini tuh bagus loh teman-teman, buat ngukus itu dia nggak meleleh. Ini memang plastiknya plastik bagus ya, jadi saya pakai ini aja juga nggak apa-apa. Ini juga tempat makan saya teman-teman. Ini mau saya kasih garam, terus saya kukus aja gitu, enak loh teman-teman buat cemilan. Buat cemilan ya, saat-saat lapar gitu bisa ambil satu. Buat lauk juga enak. Udah kasih garam aja nanti, terus kita kasih air. Ini ya, kita kasih air, kita hancurkan, tambah lagi sedikit lagi, terus kita kukus, terus bisa buat lauk teman-teman. Simpel aja, simpel aja. Aku suka sih tahu tempe itu, suka. Tahunya juga kayak dendul loh ini. Nah, terus kita kukus. Ya teman-teman ya, di Taiwan itu jangan ya teman-teman ya, jangan masak yang aneh-aneh. Kemarin ada berita teman-teman itu, salah satu teman kita yang dari Indo itu goreng kopi teman-teman. Goreng kopi itu kan baunya nyengat banget ya. Kita aja kalau bikin kopi di Indonesia itu, goreng kopi itu baunya kemana-mana ya. Ibaratnya dari 10 rumah aja baunya udah baunya itu, maksudnya rumahnya mepet-mepet gitu ya, baunya udah menyengat gitu. Wah, ini ada orang goreng kopi, siapa ya gitu ya. Apalagi di Taiwan yang rumahnya itu tumpuk-tumpuk ya, satu blok ini kalau yang blok itu sampai berapa puluh rumah ya. Jadi teman-teman hati-hati ya, orang Taiwan itu tidak suka bau yang menyengat gitu teman-teman ya. Jadi kemarin itu mbaknya ceritanya bikin kopi, goreng kopi itu teman-teman. Kan di sini kalau goreng kopi kan teman-teman pakai teflon itu bagus banget ya. Jadi nggak gosong gitu ya. Mungkin kayak gitu. Tapi di situ ditampakkan itu kopinya udah mateng lagi. Pokoknya kopinya udah mateng gitu, terus bagus gitu. Tapi karena baunya itu sangat menyengat, terus tetangganya itu pada tetangganya itu pada komplain, ini bau apa, bau gas apa gitu ya. Jadi pada takut ada apa-apa, kan dia nggak pernah bau kopi yang seperti itu yang menyengat. Walaupun di sini juga ada banyak kopi teman-teman, di Jandian, di Carrefour, di Seven itu banyak kopi yang udah jadi siapnya di kopi bubuk gitulah maksudnya. Jadi kita tinggal ngecor aja gitu. Nah, tapi kalau orang goreng kopi itu orang sini jarang gitu ya, jarang ada, bahkan 99% itu nggak bau kopi kayak gitu. Di sini mungkin goreng kopinya di pabrik ya, di pabrik besar, jadi nggak baunya agak kemana-mana. Juga ada penghisap ini, asapnya itu nggak keluar kemana-mana. Nah, saat mbaknya itu goreng kopi baunya kemana-mana, akhirnya dapat komplainan dari tetangga yang terdekat. Terus sudah gitu dilaporkan ke polisi, terus polisi akhirnya menanggapi, terus dilacak di mana itu baunya. Ternyata Mbak TKW lagi goreng kopi, sedang goreng kopi. Dan apa yang terjadi, akhirnya urusan dengan polisi gitu ya. Untuk kelanjutannya itu nggak tahu ya, dideportasi atau enggak, itu biasanya dideportasi ya. Karena dulu juga ada cerita mbaknya itu bikin sambal terasi, terus bikinnya banyak banget, mau dibagi-bagi ke temannya, dan terasi itu baunya menyengat banget ya teman-teman ya. Nah, itu kalau yang dulu ya, mbaknya itu lagi bikin sambal terasi, baunya itu menyengat kemana-mana. Ini bau apa? Bau busuk gitu kan. Terasi kan baunya seperti itu.
ini bau apa gitu. Akhirnya tetangga-tetangganya itu bingung teman-teman, bau apa. Akhirnya juga komplain ke kantor polisi, ke Pak Polisi. Terus Pak Polisi juga menanggapi. Dan aku sambil roti ya, tak balik dulu. Ini panas, aku nggak baik, tak balik sama tangan aja. Nah akhirnya Pak Polisi itu nanggapi teman-teman ya. Dan setelah dicari-cari ketemulah Mbak TKW sedang bikin sambal. Itu dideportasi loh teman-teman. Benar teman-teman ya, itu dideportasi. Bahaya kan, berarti kita nggak usah masak yang aneh-aneh aja lah. Kalau kita pengen makan yang enak, yang aneh-aneh seperti di Indo, sambal terasi, sambal teri gitu, di rumah aja. Nanti kalau di Indo kan kita udah biasa makan-makan kayak gitu, terus tetangga juga udah biasa bau seperti itu, paling ya iya enak banget baunya gitu ya. Kalau di Indo kan iya enak banget bau goreng kopi, iya enak banget bau sambal terasi, sambal teri gitu. Kalau di Taiwan itu dikomplain kurang lagi itu teman-teman. Oh, saya juga punya pengalaman ya. Kalau kakek saya dulu di majikannya pertama, kakek saya itu suka banget goreng teri. Teri itu jadi gini, beli dari pasar itu goreng teri. Terinya disuci bersih, udah dicuci terus itu dikeringin itu terus digoreng di telepon tanpa minyak. Digorengnya lama banget sampai benar-benar kriuk gitu. Saya yang dapat komplainan karena di situ memang pembantu Indonesia saya udah tingkat di 15 teman-teman. Terus di bawah saat saya panen gini, kamu kok setiap pagi itu gorengin teri sih gitu. Kalau pagi itu memang dipanasin aja. Gorengnya sekali karena kita gorengnya sekali banyak. Kata saya gini, bukan saya, itu kakek saya. Oh, kok kakek kamu masak apa sih baunya kayak gitu. Masak teri, kata saya gitu, baunya nyengat banget. Sapam juga, masak apa kamu matikan nggak kompornya, apa yang gosong, katanya gitu. Bukan, saya bukannya masak, yang masak kakek lagi ini gongso teri, kata saya. Oh, kirain kamu, hati-hati ya kamu lama kalau masak. Iya, kata saya gitu. Kalau di majikan ke satu memang saya jarang masak. Kali saya masak apa nggak, tumis saya aja yang aneh-aneh gitu kakek sendiri, karena kakek pinter masak ya. Daging itu kakek sendiri masak daging yang dimasak merah itu juga kakek sendiri, saya nggak masak. Terus ada lagi ini, dulu di toko Indo di situ itu jual gini, tukang masaknya gini. Aku dapat komplainan dari tetangga, kenapa dia masakan Indo, masak apa ya, rendang apa gitu loh, kan baunya harum ya. Kalau kita orang Indo mesti kan harum enak gitu. Tetangga komplain, kata dia gitu, padahal kita masak enak-enak, tetangga komplain gitu. Terus gimana, akhirnya dipasang corong penyedap asamnya itu yang lebih besar. Jadi bau waktu masak goreng berambang itu, bawang merah itu kan banyak harum ya, itu nggak suka, katakan nggak suka. Akhirnya dibuatkan corong yang lebih besar, penyedot asapnya itu lebih besar dan baunya nggak keluar gitu. Dan sekarang tidak ada komplainan lagi. Nah, kembali kepada teman-teman semua ya, intinya orang Taiwan itu nggak suka yang aneh-aneh, yang baunya aneh-aneh dan menyengat itu nggak suka ya. Jadi hati-hati kita para TKW, apalagi yang pemula yang belum tahu ya, jangan sembarangan masak yang aneh-aneh. Terus kalau masak itu hati-hati, ditunggu, jangan ditinggal ya, jangan sampai ditinggal, nanti gosong. Kalau gosong itu bahaya, apalagi ditinggal di rumah flat gitu ya, tetangganya banyak, jangan sampai terjadi ya teman-teman ya. Itu goreng kopi, goreng teri, goreng teri, sambal teri, terus sambal terasi itu yang nyuwengat itu ya, itu bikin kopi sambal belepotan namanya, sambal terasi itu ya teman-teman ya. Jangan sampai lah, nanti kalau kepingin ya di Indo aja, kalau pengen nyobainnya sedikit aja, jangan sampai banyak-banyak. Terus kalau goreng itu ditutup rapat, ini penyedot asap ini tuh harus dinyalain teman-teman, dinyalain. Kok kotor ya, padahal kemarin udah baru salah pun nanti dilap lagi. Tuh.
Kalau pengen masak sambal sambal terasi itu ya ditutup rapat. Oh iya, terus cabai itu, masak cabai itu harus ditutup rapat biar enggak nyegrak nanti nenek atau kakek yang diasuh itu enggak batuk-batuk gitu, karena orang sini juga nggak suka pedas teman-teman ya. Banyak makanan-makanan kita yang orang Taiwan tidak suka itu juga banyak, jadi kita harus hati-hati kalau masak. Kalau pengen makan enak yang yang seperti di Indonesia ya ada di toko Indo, beli aja, jangan masak sendiri yang aneh-aneh. Sambal terasi yang paling segini loh, cuma 100, paling mahal 150, beli aja daripada kita nyambul sendiri terus baunya kemana-mana, ujung-ujungnya kita kena masalah dan dipulangkan. Ya kalau nggak dipulangkan, kalau dipulangkan kan kita rugi sendiri gara-gara sambal terasi, gara-gara goreng kopi. Kopi itu di Jenlian banyak, di Carrefour banyak. Pengen minum kopi ya, kopi bubuk yang ada susunya ada, yang ada gulanya ada, yang kopi hitam ada, yang kopi disaring terus lengkap kopi guys. Gak usah gawe daripada bermasalah gara-gara kopi dipulangkan, kita kan rugi. Di Jalan murah, paling mahal 300 ya toh kalau pengen kopi. Tapi saya nggak minum kopi juga nggak baik buat kesehatan teman-teman ya. Saya itu udah nggak minum kopi itu, saya di sini udah jalan 13 ya, jadi saya di sini 2 tahun langsung putus kopi, sama kakek nggak boleh minum kopi. Saya nggak minum kopi, cuma air putih gitu teman-teman. Nah itu tadi teman-teman ya, jangan sembarangan masak yang nyengat-nyengat ya. Teman-teman tahulah apa yang nyengat-nyengat itu jangan dimasak, karena di sini memang majikan nggak suka. Oke teman-teman ya, semoga videonya bermanfaat. Yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih. Kok ya saya ucapkan terima kasih, semoga dicukupkan rezekinya, diberi kesehatan, umur yang panjang, surat barokah fidini wa dunya wal akhirah. Oke teman-teman, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gosok, digosok